Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, kalau teman-teman suka dengan seputaran cryptocurrency dan teman-teman baru pertama kali mampir ke channel ini, make sure hit subscribe buttonnya dan jangan lupa untuk leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen sampaikan update seputaran Bitcoin dan tentunya ini adalah update di hari Senin, di mana sebenarnya closing di hari Minggu itu terjadi di hari Senin jam 7 pagi tepatnya. Oke. Jadi setelah closing candle daily dan juga untuk weekly, saya putuskan untuk melakukan update kondisi badan saat ini memang masih belum begitu baik, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang mendoakan atas kesehatan saya. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini juga diberkati dengan kesehatan dan tentunya dengan profit yang berlimpah dari trading. Oke. So, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan di kontennya. Pertama, saya akan mulai dari time frame weekly terlebih dahulu untuk memberikan informasi terkait dengan closing time frame weekly. Nah, teman-teman, untuk closing time frame weekly, di sini saya menggunakan chart Bitcoin, dan kalau misalnya teman-teman search di indikator itu ada namanya Bitcoin Logarithmic Growth Curve ya. Teman-teman bisa aplikasikan, di mana di sini itu terkenal dengan kondisi seperti Bitcoin Rainbow lah ya bahasanya teman-teman. Nah, kalau di sini saya biasanya bilang itu Bitcoin Logarithmic Growth Curve. Nah, yang perlu diperhatikan adalah closing mingguan kemarin itu secara tidak langsung kita terreject atas kisaran Bitcoin Logarithmic Growth Curve bagian tengahnya atau yang ditandai dengan garis berwarna merah ini, dan itu merupakan Fibonacci 50% atas Bitcoin Logarithmic Growth Curve ya, middle of channel, dan itu 50%. Nah, setelah rejection ini, banyak orang mengkaitkan apakah ini akan membentuk seperti dead cat bounce, which is sebenarnya masuk ke skenario yang ini, yaitu ABCD pattern, dan ini sudah pernah saya sampaikan di video saya yang cukup lama ya, tapi saya lupa kapan teman-teman to be exactnya. Nah, cuman kalau misalnya ditanya apakah menurut saya pribadi akan seperti ini, dan tentu saja ya kita tidak bisa menjawab secara gamblang bahwa oke, saya lebih favorable dengan skenario yang tadi ya. Karena kalau misalnya kita lihat saat ini pun, teman-teman, kita itu sekarang sedang ngetes kisaran area warna orange ini. Dan hal seperti yang tadi saya sebutkan, itu bisa saja terjadi. Karena kalau kita lihat pada saat rally di kisaran area ini, sebelumnya pun sama. Kita ketahan di kisaran Fibo 50% bagian tengah, dan kita terpantul setelah kita ngetes di kisaran area Fibo 38,2%. Memang sih secara pressure dari seller kali ini itu lebih strong kalau menurut saya. Pertama, dipicu oleh berita yang manakala beritanya ini bisa jadi sih, kalau bagi sebagian orang ini teori konspirasi ya, IMF atau International Monetary Fund itu nggak suka dengan keputusan El Salvador yang melakukan legal tender atau melegalkan si Bitcoin ini sebagai salah satu mata uang di negara mereka, which is sebenarnya otomatis kan berdampak terhadap penggunaan dolar. Dan karena berdampak terhadap penggunaan dolar, apakah ini yang menjadi penyebab daripada si IMF itu memaksa dump terjadi terhadap cryptocurrency? Oke, so balik lagi, ini adalah teori konspirasi. Belum tentu benar karena kita nggak tahu ya, kecuali ada orang yang kenal ya, orang dalamnya IMF gitu. Oke. So, yang perlu diperhatikan untuk time frame weekly kali ini adalah kita harus bertahan di exponential moving average 21 dan juga Fibonacci 38,2% dari si Bitcoin Logarithmic Growth Curve. Barulah kalau misalnya kita bisa bertahan di atas area ini, kita bisa melihat ada positif yang bisa terjadi terhadap Bitcoin. Atau mungkin berikutnya kita hanya naik sekitar setengahnya karena tujuannya balik lagi. Kalau misalkan balik ke skenario yang saya sempat bahas di time frame daily, yaitu skenario Elite Wave Theory, di mana di sini kalau misalnya kita terpantul, maka kita bisa consider ini sebagai A wave correction menuju ke B wave correction dan diakhiri dengan C wave correction. Dan berdasarkan voting yang saya lakukan terhadap teman-teman di Telegram, mostly-nya itu lebih setuju sampai kisaran 61,8%, karena memang berdasarkan rules-nya, wave 2 itu retracement-nya sejauh-jauhnya biasanya itu probabilitas berada di kisaran area 38,2 sampai 78%, dan di sini 70% overall-nya guys, which is ya kemungkinannya sampai ke Fibo 50 sampai 61,8% menurut saya itu cukup tinggi. Oke. Plus satu lagi yang mungkin jarang dibahas oleh mostly-nya YouTuber ya,
yaitu S&P 500. Nah, kebanyakan orang itu mengkaitkan bahwa S&P 500 atau indeks saham Amerika Serikat itu punya korelasi terkait dengan pergerakan cryptocurrency. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi, kalau misalnya kita lihat dengan seksama teman-teman, tadi pada saat dia open, itu opennya slightly gap up ya di kisaran ini. Kalian bisa lihat nih di bagian bawah ya, 11 September jam 2 pagi atau setengah 3 pagi itu close candle, dan open lagi itu tadi setengah 9 malam waktu GMT plus 7 di kisaran area 4.487 dolar. Dan kalian tahu sebenarnya pada saat itu terjadi, ini yang terjadi pada pergerakan Bitcoin ya. Kita ke pump sesaat penguatan, which is kalau misalnya saya turunkan time frame ke 1 jam, kalian bisa lihat di sini, ini sekitar jam 20.30 ya. Kalian bisa lihat ini kan jam 8 ya, kalau di bagian bawah sini. Nah, close candle di sini adalah jam 9 ya, which is kalau kalian lihat, ini proses yang terjadi itu juga menurut saya disebabkan oleh S&P 500 yang tadi open di kisaran jam 23, mana tuh? I'm sorry guys, 21.30 ya di kisaran 20.30 di kisaran area ini. Setelah dia open, kalian lihat yang terjadi langsung balik turun, dan itu juga yang terjadi pada Bitcoin tepat di kisaran jam 9 tadi. Oke, berbarengan dengan S&P 500. Nah, kalau saya zoom out a little bit, teman-teman bisa lihat si apa namanya? Indeks saham Amerika Serikat saat ini itu memang kita ngelihatnya dia sangat mengerikan ya. Ada potensi kita melihat dia terjadi koreksi terhadap area ini, which is akan ngelit pergerakan ini menuju ke kisaran area 50%, exponential moving average 55, dan gak hanya si S&P 500, tapi Nasdaq ya, kalian bisa lihat, terus juga Dow Jones ya, atau ya Dow Jones Industrial Average atau DJIA, itu juga sama, ada berpotensi terjadi koreksi guys atas pergerakannya saat ini. Dan kalau misalkan korelasinya terhadap cryptocurrency ini benar-benar sangat positif, maka kita bisa melihat ini adalah merupakan satu pemicu yang bisa membawa Bitcoin itu drop bahkan lebih signifikan lagi, which is area A-nya mungkin nggak di sini guys ya. Maybe, I'm just saying maybe, karena ya di sini ada banyak confluence of risk support yang kemarin sudah saya sempat jelaskan ya, dimana salah satunya adalah exponential moving average 55 beserta area dimana terakhir kali Big Fund melakukan akumulasi, which is itu di kisaran area ini ya, sebelum akhirnya dia terjadi breakout atas resistance dan bertahan di kisaran area tersebut. Oke, jadi kalau misalkan kita mau ditanya saat ini guys, pergerakan Bitcoin menurut saya ini cukup penting, terutama untuk hari ini dalam mengkonfirmasikan apakah dia close di bawah exponential moving average 55 dan kemudian menyebabkan nantinya exponential moving average 21 dan juga si 55 ini terjadi dead cross, which is akan ngelit koreksi yang lebih dalam lagi, atau kita akan lihat dia terrebound di kisaran area ini karena bertahan di kisaran Fibo 38,2% sekaligus area strong support yang berada di area ini, which is kalau rebound kita akan ngelihat dia tes area di kisaran mungkin kurang lebih sekitaran 49.000 sampai 50.500 sebelum dia meneruskan either itu koreksinya atau mungkin saja guys langsung aja dia bablas sampai ke atas. Oke, so kita belum tahu sampai mana sampai kita bisa ngelihat konfirmasi yang terjadi. Cuman kalau teman-teman lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya kita juga bisa consider bahwa semakin lama seller itu memberikan pressure semakin kuat. Walaupun ada big fund atau kita bisa bilang ya some group atau some people yang mempertahankan Bitcoin di kisaran area ini, tetap aja menurut saya guys, kita belum melihat adanya tanda-tanda big fund itu masuk ke dalam market dengan membuat gebrakan atau gerakan yang sangat signifikan kuat. Sehingga sampai detik ini menurut saya pressure dari seller itu masih tinggi ya, karena kita terreject atas area exponential moving average 21 beserta Fibonacci retracement 61,8%. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, kira-kira idealnya kapan sih kita melakukan serok terhadap spot kita dan lain sebagainya? Saya pribadi tidak menyarankan pada kondisi ini gitu ya. Kenapa? Karena pertama resikonya terhadap si seller pressure ini masih sangat tinggi sekali, guys. Kecuali kalau misalkan kita ngelihat tiba-tiba market Bitcoin itu breakout dari si falling wedge pattern, maka itu ada opportunity untuk teman-teman melakukan buy di kisaran area ini, terutama yang udah clear spot transaction-nya ya, maksudnya udah clear lah intinya. Karena sebagian besar saya juga
sampaikan kepada teman-teman ya untuk mulai jaga-jaga. Waktu terakhir saya menjelaskan tentang momentum Bitcoin terutama pada time frame 4 jam yang perlahan-lahan itu mulai melemah dan akhirnya terjadilah crash ini ya. Dan tentunya ini semua di luar ekspektasi kita karena kita nggak tahu pasti apakah crash yang terjadi atau koreksi yang terjadi itu bisa dibilang baik atau sejahat ini. Oke? So, I think teman-teman itu yang bisa saya sampaikan seputaran pergerakan dari Bitcoin. Untuk saat ini, saya minta teman-teman untuk lebih berhati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Contoh misalkan, teman-teman consider tadi waktu harganya di sini dan teman-teman entry, akhirnya teman-teman kena gocek, oke? Alias rugi ya. Lalu, bagi teman-teman yang terburu-buru melakukan short, begitu marketnya terlihat seperti hendak break dari area support ini, langsung melakukan short di kisaran area ini, tanpa menunggu closing daripada candle 4 jam. Sehingga, otomatis saya cukup yakin di sini juga ada yang kena sangkut ya teman-teman. Jadi atas bawah kena nih kalau misalkan teman-teman yang melakukan trading di futures ya. Pesan saya, tunggu sampai closing terjadi sehingga kita bisa mengkonfirmasi apakah market itu sudah benar-benar break dari patternnya atau belum. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang melakukan transaksi di spot, saran saya stay on the sideline dulu. Jadi be safe teman-teman, make sure kalian punya peluru yang banyak kalau kita seandainya diberikan kesempatan untuk diskon yang lebih murah lagi daripada pergerakan saat ini. Oke? So, I think itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Saya minta teman-teman kalau misalnya nontonnya sampai selesai, komen 5% karena you guys are awesome ya. Kalian deserve untuk mendapatkan informasi yang super detail ini supaya sekiranya ketika teman-teman melakukan transaksi atau melakukan perbandingan, teman-teman bisa lihat apa dari perspektif saya secara overall. Oke? Jadi bukan separuh-separuh terus bilang video ini fat dan lain sebagainya, habis itu ya udah gitu ya. Yeah, I think that's it teman-teman. So, thank you very much once again. If you guys like this video, make sure to leave your thumbs up. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, kalau kalian suka dengan konten yang saya bagikan seputaran hal ini, make sure kalian hit subscribe buttonnya. And I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. Have a pleasant night. Cheers.